Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Ini Bu, saya mau izin ini Bu untuk mewawancarai berdasarkan tugas anak identifikasi masalah untuk eksplorasi penyebab masalah. Dan wawancara itu dilakukan langsung dengan kepala sekolah, Bu. Jadi boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan, Bu, ya, mengenai LK saya kan, Bu? Ya, Oke, ini Bu, saya mau bertanya langsung saja Bu, biar tidak berlama-lama karena waktunya kan terbatas. Untuk materi identifikasi pertama yaitu Bu, saya kan mengangkat motivasi beberapa siswa dalam belajar senam poco-poco di sekolah masih rendah. Karena mungkin ada kegiatan ini kan setiap hari Sabtu kita praktekkan kan Bu. Menurut Ibu bagaimana Bu? Pendapat Ibu tentang siswa kita belajar senam poco-poco terutama di kelas 5 Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kegiatan senam di sekolah yang dilaksanakan setiap hari Sabtu, kalau saya amati, partisipasi siswa masih kurang aktif. Maksud Ibu tuh berhenti di anak kelas 6 sekolahnya, contohnya masih banyak main-main. Oh gitu ya Bu? Masih banyak main, ya. Masih kurang cerianya. Oh, Jadi ya, Bu. maksud saya kalau Pak ada teorinya, belajarnya di dalam kelas. Ya, ya Bu, siap Bu. Nanti saya buat materinya Bu. Oke, yang kedua Bu ya, mengenai metode pembelajaran ini Bu. Mengenai metode pembelajaran yang saya sampaikan ketika pembelajaran senam bagaimana Bu? Saya kan sering mengajar senam, kan Ibu yang supervisinya waktu itu kan. Mohon ini masukannya Bu kira-kira. Ibu lihat terkadang siswa agak sedikit bosan Pak. Agak sedikit bosan. Iya Bu. Nah, variasinya perlu divariasikan modelnya, jangan yang seperti itu aja. Oh gitu. Ibu rasa senamnya banyak, ada senam poco-poco, senam gitu. Senam senam pelajar. Iya. Dan seterusnya. Iya Bu, nanti saya tambahkan untuk biar mereka semangat kan, bervariasi bentuk senamnya gitu kan Bu. Jenis-jenis senamnya. Ini nomor 3 ya Bu, mengenai pemanfaatan media. Nah kan di sekolah kita tuh ada media, kebetulan Ro juga jarang pakai, ada sekali dulu untuk sikat gigi itu. Ini kemudian nggak pernah dipakai lagi. Menurut Ibu bagaimana pemanfaatan media yang ada di sekolah Bu selama saya mengajar? Menurut Ibu yang ada media itu mulai besok-besok dipakai lagi Pak. Maksudnya tuh pakai Enfokus, pakai salon, speaker, speaker ya Bu? Ya, speaker. Ya Bu. Ya, speaker, alat-alat Bu. sudah mencukupi. Jadi kalau Bapak sudah berkelas ya Pak, ya Bu, bahwa Enfokusnya tidak sudah tuh, terus di prakteknya lapangan. Iya Bu, siap Bu. Nanti saya akan praktekkan, mungkin udah biasa menggunakan nanti Bu. Oke Bu, ini untuk materi yang kedua Bu ya, dari wawancara yang saya lakukan ini, materi yang kedua mengenai lompat jauh Bu. Sebagai kepala sekolah, menurut Ibu bagaimana Bu? Kan siswa kita ini saya rasa masih kurang paham dia, apalagi kelas 5 ini, karena mungkin ada hal yang keterbatasan seperti bak pasir kita kan, memang saya udah lama nggak perbaiki dari awal masuk waktu itu kan sampai sekarang, mungkin karena jarang dipakai semenjak kita COVID ini kan Bu. Ya, menurut Ibu bagaimana kalau pemahaman siswa kita mengenai lompat jauh ini Bu? Menurut Ibu, suasana lapangan lompat jauh kondisinya sudah sama. Iya Bu. Dari alangkah baiknya Bapak
Iya Pak, iya Bu. Nanti untuk memperbaikinya saya ajak Dewan Guru sama anak-anak nanti. Untuk pemahamannya nih gimana kira-kira, apa anak nih apa masih ada belum tahunya atau gimana Bu? Dulu kan sempat mereka ditanya waktu nilainya juga jelek, masih jatuh karena mungkin belum terlalu begitu memahami. Menurut Ibu gimana tuh Bu? Anak-anak belum apa lompat jauh, lompat ini maksud ibu dipraktekin seperti itu. Lompat jauhnya pakai apa? Meteran. Ya Bu. Pakai meteran apa? Ya. Pakai meteran terus kayak apa? Menggunakan waktu itu apa namanya? Ya, timer Bu. Nanti alat olahraganya nanti saya siapkan Bu untuk selanjutnya. Kemudian untuk nomor 2 Bu, menurut Ibu bagaimana mengatasinya Bu, siswa yang kesulitan memahami teknik dasar ini? Karena saya selaku kepala sekolah waktu itu kan penilaian RPP kan ada sama Ibu waktu itu kan. Ternyata waktu saya evaluasi anak ini masih kesulitan Bu untuk melakukan apa namanya lompat jauh gaya jongkok ini Bu. Menurut Ibu bagaimana Bu sebaiknya ke depannya? Kalau menurut baiknya murid apa di RPP Bapak sudah benar, tapi tolong Bapak lebih memperdalamkan lagi cara langkah-langkahnya Pak. Oh gitu. Di dalam praktek. Langkahnya di tangan Mas. Iya. Pak. Berarti harus memodifikasi langkah-langkah pembelajarannya gitu Bu ya? Ya. Oke Bu. Langkah pembelajaran Oke, Bu. supaya selaku sama. Oke Bu. Nanti mudah-mudahan nanti waktu di penelitian mungkin saya buat itu untuk masukan. Untuk yang ketiga Bu ya, beberapa siswa belum bisa mengukur. Nah ini Bu, mengukur menggunakan meteran. Kalau sebagian kalau anak tukang mungkin iya kan anak laki-laki, tapi ini kan ada yang perempuan, saya merasa seperti itu. Menurut Ibu bagaimana tanggapan Ibu Bu? Tanggapan Ibu nanti apa? Bapak kalau dalam pelajaran teori, Bapak belajar teori, Bapak mengajari cara anak memegang meteran dan mengukur. Oh gitu Bu. Mengukur apa jauh apa ukurannya, ke kanan berapa, ke kiri panjang pendeknya Pak. Iya Bu. Berapa? Bapak bawa ukuran apa? Ya, apa namanya untuk meteran Bu. Meteran. Di rumah sekolah rasanya ada tuh Pak. Ya Bu, nanti saya tanya sama penjaga sekolah. Itu saja Bu yang untuk identifikasi kedua. Mungkin kita bisa lanjut untuk identifikasi yang ketiga Bu ya. Saya udah identifikasi masalah yang saya angkat itu tentang motivasi belajar siswa Bu. Kurang khususnya mendengarkan teori. Karena mungkin Ibu pernah juga sering lihat saya mengajarkan di sekolah itu, muridnya itu udah menunggu di luar Bu, udah senang lah apa namanya ya, duduk di luar menunggu, nggak mau masuk kelas, dia minta praktek aja, sedangkan teori kan harus disampaikan dulu Bu. Menurut Ibu gimana itu Bu? Menurut Ibu namanya juga anak-anak ya senang bermain ya, mereka senangnya main di tempat belajar. Kalau teori kan di dalam kelas. Iya benar Bu. Kalau ini tadi praktek di lapangan. Sebelum Bapak datang dia sudah senang. Oh apa belajar olahraga Bu. Iya. Iya Bu. Dari itu bagi anak di sekolah Pak. Motivasi lagi Bu ya. Mungkin ada. Iya Bu. Nanti saya buat mungkin apa namanya ya, untuk menarik anak di dalam kelas ini mungkin teorinya harus ada pakai gambar atau gimana nanti saya akan usahakan itu Bu. Iya Bu. Yang nomor 2 Bu, bagaimana pendapat Ibu Kepala Sekolah mengenai minat siswa dalam mengikuti pembelajaran PJOK? Nah ini saya ambil garis besarnya aja, mungkin siswa di kelas 5 gitu kan Bu. Bagaimana menurut Ibu Bu?
menurut saya Ina jadi kebalikan lagi cara kita menyampaikan pembelajaran. Ya Pak. Ya Bu. Bisa kita gunakan variasi dalam mengajar. Oh iya. Variasi Bapak dalam supaya anak berminat, supaya senang. Ya Bu. Caranya supaya anak tuh senang dengan Bapak. Oh begitu. Nanti oke Bu, saya udah catat. Nanti variasi Bu ya, variasi di dalam mengajar. Yang ketiga Bu, bagaimana pendapat Ibu selaku kepala sekolah mengenai daya ingat siswa setelah mengikuti pelajaran? Karena ada yang saya siswa ini setelah belajar saya tanya ulang dia lupa Bu. Ini kira-kira gimana tentang daya ingatnya nih? Kalau Ibu perhatikan daya ingat anak-anak kita itu di sekolah rata-rata sedang Pak, sedang atau cukup baik. Iya Bu. Dan ada atau siswa dari setiap kelasnya yang masih rendah. Jadi yang masih rendah, masih. Jadi Hendroni kira-kira harus gimana Bu untuk menguatkan daya ingat anak-anak nih? Kira-kira Bu? Supaya daya itu ingat terus cara variasi Pak, cara ngajar Bapak. Variasi. Lapangan. Iya. Membuat kode-kode seperti itu bisa Bu, misalkan dikaitkan dengan gambar di kehidupan sehari-hari atau misalkan yang dia temui gitu Bu, mungkin bisa seperti itu Bu ya. Lebih bagus Pak. Iya. Kegiatan hari apa? Ya. Baik, itu yang identifikasi yang ketiga Bu. Ini yang terakhir untuk identifikasi keempat. Mohon maaf Bu, ini ya menyita waktunya ini. Yang nomor Bu, nomor 1 ini Bu ya. Nomor wawancara kita. Bagaimana Ibu? Saya kan mengajar itu Bu ya, mengajar olahraga seperti sepak bola, bola voli. Kan ada pembelajaran cooperative learning tuh Bu. Tapi saya merasa anak itu kan ketika belajar dengan saya hadir di sana, mereka dengan semangat. Tapi sering terjadi juga Bu, ribut sesama temannya gitu kan dalam kelompoknya. Ada yang kelompoknya nih malas nggak mau ikut, yang lain yang semangat tadi tahu-tahu jatuh semangatnya. Menurut Ibu bagaimana sebaiknya lingkungan sekolah cara saya mengajar menyampaikan metode ini Bu? Menurut saya, menurut Ibu, kelompok itu variasikan. Ada anak itu kan satu kelompok misalnya 5. Ya Bu. Anak itu bervariasi Pak. Ada yang hijau, ada yang sedang, ada yang rendah dan yang lumayan. Jadi bervariasi. Dari satu. Maksudnya tuh dari satu kelompok tuh jangan yang bagus-bagus semua gitu Bu ya? Jangan yang bagus semua. Misalnya nilainya rata-rata 8 semua, jangan dicampur Pak. Oh gitu ya. Oh iya Bu. Mungkin ada seperti atau penambahan lain seperti itu Bu. Mungkin seperti setiap orang itu harus memiliki tugas mungkin ya Bu nanti Bu ya. Satu orang satu tugas gitu kan. Jadi dia nggak nganggu tugas yang lain kan Bu. Mungkin bisa nggak Bu itu kira-kira? Tugasnya ini nanti kita bahas maju ke depan, kelompok A maju pasti apa. Oh begitu. Oke Bu, nanti saya akan coba itu Bu. Ini nomor 2 Bu ya. Bagaimana pendapat Ibu selaku kepala sekolah mengenai disiplin belajar Bu? Siswa yang masih rendah, ada beberapa siswa ini kan disiplin belajarnya masih rendah gitu. Ada yang banyak kendala lah. Kadang saya datang ke sekolah yang ibaratnya anaknya ini mana 2 orang lagi misalnya gitu. Belum masuk Pak, masih di kantin. Nah ini yang saya kadang tuh Bu bingung gimana ngadepin anak kayak gini. Menurut Ibu gimana Bu? Ya, maksudnya Pak memang masih menjadi kendala ya Pak. Iya Bu. Apalagi siswa kita banyak tinggalnya di kebun. Iya. Ya Pak, mayoritas penduduk kita itu, wali kita itu banyaknya petani Pak. Iya. Jadi mungkin kurang perhatian
perhatian karena kurang perhatian orang tuanya maksud saya. Oh gitu, Bu. Jadi dia mayoritas kan petani. Iya benar, Bu. Desa kita mayoritas kalau misalnya pegawai itu bisa dihitung Pak dengan jari. Iya, Bu. Kurang perhatian orang tinggal di kebun. Belajar baik bagaimana Bapak supaya anak-anak itu bisa belajar dengan baik, bisa datang ke sekolahnya lebih awal. Terus kalau bunyi bel, anak-anak terus sila masuk seperti itu Pak. Bapak harus komandanya. Oh gitu, Bu. Jadi baik. Ya Bu, nanti udah saya catat Bu. Mudah-mudahan dengan yang nanti saya teliti kan bisa memperbaiki ini mereka Bu ya, disiplin belajarnya. Ini Bu, yang ketiga, bagaimana pendapat Ibu mengenai motivasi semangat belajar siswa yang menurun dalam bermain lah bola besar gitu kan Bu? Karena seperti yang saya bilang tadi, waktu dalam kelompok itu kan ada yang anaknya aktif, ada yang nggak aktif, dijadikan satu. Jadi yang aktif-aktif ini dia ngeluh, Bu. Katanya, Pak, si A katanya nggak mau bergerak, nggak mau bantu, saya kerja sendiri. Akhirnya kan semangatnya turun ini, Bu. Jadi terkait dengan motivasi ini, kira-kira bagaimana menurut Ibu? Menurut saya, motivasi menurut Ibu ada banyak penyesuaian Pak. Iya. Ada dari internal dan ada juga dari eksternal, gitu Pak. Iya Bu. Kalau internal bisa jadi anak tersebut mengalami kesulitan dalam belajar. Kalau dari eksternal bisa jadi dari lingkungan dan kebiasaan anak mengikuti pergaulan. Oh maksudnya gini Bu, maksudnya kalau anak tuh bergabung dengan anak yang nakal, dia ngikut nakal gitu dak Bu ya? Oh gitu. Jadi ada kan mungkin perkelahian di sekolah mungkin udah nggak terlalu ini lagi ya Bu ya? Ini udah jarang kita temui. Itu untuk semangat belajarnya. Jadi yang harus saya lakukan tentang semangat belajar anak ini gimana Bu? Semangat belajar. Iya. Bapak cara supaya anak semangat belajar Bapak variasi mengajarnya maksud saya. Oh gitu, variasi mengajarnya. Anak jangan suka marah Pak. Oh ya Bu. Anak biar supaya pertama anak itu senang dengan gurunya. Iya. Baru masuk ke belajar. Pendekatan gitu Bu ya. Oke Bu, terima kasih banyak. Ini saya sudah catat semua penjelasan dari Ibu untuk masalah identifikasi. Terima kasih wawancara hari ini Bu. Sudah sangat membantu sekali dalam ini pengerjaan LK saya untuk menjalani pembelajaran PPG ini Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu. Semoga Allah balas kebaikan Ibu. Semoga ya sehat selalu. Untuk selanjutnya mungkin kami masih menjalankan PPG Bu. Mohon izin kepada Ibu masih tetap sampai 9 Oktober nanti, tapi kami PPL nanti saya akan kembali ke sekolah seperti biasa mengajar dan melakukan penelitian Bu. Itu saja mungkin Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.